Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang aspek hukum pengawasan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana mata kuliah hukum perbankan dan dosen pengampunya adalah Ibu Piti Paija SEI MH. Adapun anggota kelompok 11 yaitu Abdurrauf Dwilinui, Edon Setiawan, dan Laili Saidah. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya poin B, dasar hukum Otoritas Jasa Keuangan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan sebagai berikut. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember tahun 2010. Itu latar belakang pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan perspektif teori Galding, terdiri dari 3 landasan. Yang pertama ada landasan yuridis. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Secara singkat, landasan sosiologis ini dapat dijelaskan bahwa peran peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta mekanisme pasar yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah landasan filosofis. Dikemukakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pokok-pokok Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pokok-pokok Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, status Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian tujuan, fungsi, tugas, wewenang.
Dewan Komisioner, perlindungan konsumen masyarakat, anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, dan yang terakhir ada hubungan kelembagaan dan transisi. Pengawasan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa melibatkan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan, terlebih untuk menindaklanjuti indikasi bank bermasalah. Perihal pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung atau offset supervision atas besar laporan bank dan pengawasan langsung atau onsite supervision. Pengawasan dilakukan dengan 9 cara. Thanks for attention. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.